Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita bisa di sini market mulai menghijau ya. Dan seperti biasa kalau market sudah mulai menghijau, apalagi sudah beberapa hari ke belakang lumayan hijaunya, mulai banyak pertanyaan. Dan satu pun udah mulai report ke gua. Banyak yang nanya hal yang sama nih. Halnya apa? Yaitu, Bang, telat nggak Bang untuk akumulasi sekarang? Waduh Bang, ketinggalan nggak nih Bang? Ya. Itu terlalu sering banyak yang nanya dan itu ya peningkatan pertanyaan seperti itu saat market sedang meningkat ya. Nah, gua kategorikan jadi dua tipe deh orang yang seperti itu pertanyaannya ya. Telat nggak nih Bang? Ya. Yang pertama itu tipe yang sebenarnya nggak apa-apa. Ini lagi pelan-pelan transisi ya. Transisi dari orang tebak-tebakan ya, less bottom, all in menjadi tipe orang yang pelan-pelan ingin DCA. Ya udah deh, kita nggak tahu market mau ngapain. Ya udah kita akumulasi ya, kita dicicil aja begitu. Nah, saat lu yang mungkin dulunya kebiasaannya all in ya, lu DCA misalkan nih ya, lu DCA 1, 2, 3, 4, 5, 6, lu dapat 54.000, 55.000, 57.000, 58.000 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, waktu turun lu beli terus, waktu naik, wah, asik nih profit ya, asik nih profit. Tapi waktu udah naik, dalam hati kecil lo mulai terpikir, aduh, gua belinya kurang nggak ya? Aduh, gua sekarang kalau akumulasi lagi salah nggak ya? Aduh, gua akumulasinya udah di atasnya. Aduh, salah nggak ya? Nah, tenang, itu nggak masalah. Itu memang masa-masa transisi. Dari orang yang biasa all in, tebak-tebakan, DCA di market, dia nggak biasa gitu, nggak biasa dan akan merasa selalu, aduh, gua kayaknya kurang deh belinya. Aduh, gua kurang deh belinya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu dihiraukan saja perasaan seperti itu karena memang normal. Tadinya biasa all in, tiba-tiba jadi DCA, ya pasti harus ada adjustment. Begitu. Jadi dihiraukan saja, tetap lakukan DCA, ikutin DCWT sesi 1 dan sesi 2. Ya, di mana kita bahas di mana saja tempat akumulasinya. Begitu. Ya. Nah, tipe kedua nih yang bahaya. Ya, tipe kedua ya itu adalah orang yang tebak-tebakan harga begitu ya. Yang less bottom, turun lagi panik cut loss begitu. Nah, itu bahaya ya. Nah, pertanyaannya ya di daerah-daerah sini nih, daerah sini nanya, di sini nanya, di daerah-daerah sini juga banyak yang nanya ya. Nanyanya apa? Telat nggak Bang buat beli sekarang? Nah, kalau dengan mindset tebak-tebakan, lu akan selalu telat. Percaya sama gue, akan selalu telat. Begitu ya. Dan lucunya saat waktu lagi turun, nanti kalau disuruh ayo akumulasi, buat apa? Akan lebih rendah lagi kok, akan lebih rendah lagi, lebih rendah lagi ya. Ada yang bilang gua tunggu ya, gua beli nanti waktu udah 50.000. Oh enggak, gua tunggu waktu 40.000, 30.000, 20.000, 10.000 ya. Waktu udah nggak kena, saat sampai atas dia rally ya, kayak di 2022 juga. Pertanyaannya sama lagi, Bang, telat nggak Bang? Telat nggak Bang? Nah, itu yang berpikir telat-telat terus mungkin dari zaman sini sampai sini nggak beli-beli. Begitu. Jadi ya buat lo yang mikirnya aduh telat nggak nih. Ya kalau kita ngomongin spot, posisi spot jangka panjang, DCA lah. Jangan tebak-tebakan mau di mana. Jangan berpikir bahwa trading itu seperti ini ya. Oh, ada titik tertentu, kita semua peluru kita tembakin satu tempat, dar, besok langsung Lambo, ayo kita ke showroom. Tidak seperti itu ya. Mungkin di film-film ada yang seperti itu, tapi sayangnya ini dunia nyata bukan film. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya, kita ya tentunya kita udah sering dengar ya antara market timing dan time in the market begitu. Ya sebenarnya market timing salah nggak sih? Ya dibilang salah banget sih enggak, tetapi kita harus punya SOP yang kuat begitu karena ya kita mencoba untuk beat the market ya, mengalahkan market, kita nggak boleh ya wah ya pokoknya udah profit dulu sekarang biarin aja kita lihat besok lagi, taunya besoknya jadi minus, tadinya profit jadi minus gitu. Nah kalau time in the market ini lebih cocok ya untuk kita berpikir ya untuk jangka panjang begitu. Jadi mau dibilang apakah ini salah 100%? Ya enggak juga, tetapi in general orang-orang lebih baik ke sini ya, time in the market begitu. Oke, nah berarti kalau udah kayak begini ya, gue harus ingatkan sekali lagi ya, kita harus punya dua jenis portofolio kalau mau jangka pendek dan jangka panjang.
Kalau jangka panjang ya otomatis kita berpikir secara spot ya. Spot kita lakukan akumulasi di DCWT 1 dan 2 begitu ya. Ya walaupun futures juga ada sih ya. Nah, untuk futures juga kita bahas tapi di bagian lebih belakangnya lagi sedikit dari DCWT begitu. Jadi biasanya kita bahas spot udah gitu futures begitu ya. Nah, untuk futures ya kayak contoh yang tadi pagi kita baru bahas ya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support di Bitcoin. Target TP-nya ada 2, yang konservatif MA200, yang agresif di 64.278. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya sudah kena. Buat yang konservatif, ya kurang lebih 1% lah, 1% kurang sedikit profitnya. Sementara yang agresif, profit sebesar 2,38%. Gitu, jadi bisa kita profit secara jangka yang relatif pendek, bisa. Tetapi pendeknya itu tetap daily minimum begitu. Gua pribadi nggak buka posisi di bawah dari daily begitu. Kenapa? Karena kalau menurut gua saat lu mulai buka di time frame lebih kecil, misalkan udah mulai sejam, apalagi 15 menit ya, 5 menit. Nah, sekalinya posisi lu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan setup, udah itu lo sampai subuh diliatin terus chartnya, aduh nggak bisa tidur gimana nih target TP masih belum kena, minus dan seterusnya. Nah, maka dari itu jangka pendek dari TCI itu minimal ya di daily time frame-nya ya. Dan kalau kita mau dikategorikan sebagai trader apa ya, kalau secara jangka pendeknya ya kita disebutnya sebagai trader swing, nggak di hold harus sehari tutup, enggak, kita lihat aja sampai setupnya seperti apa begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi kita harus pisahkan posisi spot jangka panjang, ya itu nggak apa-apa kita mikir buat masa tua mungkin ya, atau kita mikir lagi nanti buat warisan mungkin ya, nggak ngerti lah ya, tiap orang bisa punya target yang berbeda-beda. Tapi itu kita achieve dengan posisi spot. Nah, kalau kita pengen trading futures jangka cenderung lebih pendek, sehari 2 hari tutup ya, profit dikit ya, dikit-dikit lah 5%, 3%, bahkan sampai 10% bisa-bisa aja ya. Nah, itu kita gunakan dengan trading futures. Dan itu kita bahas juga di DCWT sesi kedua. Nah, untuk trading futuresnya boleh pertimbangkan di mana? Nah, lu boleh pertimbangkan untuk di Prime XBT. Kenapa di Prime XBT? Karena di Prime XBT sedang ada promo, yaitu 20% deposit bonus. Jadi misalkan nih ya, lu depos 1000 USD. Lu akan mendapatkan 1000 USD otomatis itu deposit lo ya. Nah, ada tambahan $200 lagi dalam bentuk deposit bonus yang lo bisa pakai untuk extra margin lo, supaya posisi lo ya atau margin lo tuh lebih tebal begitu ya. Dan yang gue suka juga dari Prime XBT ini, lu nggak harus langsung deposit ya, karena cukup banyak orang yang ngerasa, aduh bang, gue nggak berani bang trading futures. Kenapa? Ya karena gue harus depo dan gue nggak ngerti, ujung-ujung liquid bang, males bang, gue pernah sekali cobain liquid. Nah, nggak perlu coba dulu, lu waktu coba nggak perlu pakai duit asli. Lu di sini bisa menggunakan demo account dari Prime XBT. Jadi misalkan nih, lu udah buka nih account di Prime XBT ya, bisa menggunakan link referral kita ya. Lu register, udah gitu lo bisa klik ke bagian kontes. Lah bang, kok malah disuruh ikut kontes? Tenang, nggak, ini memang bentuknya aja namanya kontes. Tapi ini demo account sebenarnya. Jadi lu nggak perlu ngeluarin duit dulu untuk coba trading futures. Jadi ini cocok banget buat lo yang mau coba mulai buka posisi futures dibandingkan depo ya, dan aduh liquid ya. Nah, mendingan cobain di sini secara gratis. Dan di sini ada 2 tipe ya, ada yang crypto futures dan juga ada yang CFD. Untuk yang futures ya, atau crypto futures ini per kripto ya, jadi ada BTC, ada Ethereum, ada banyak lah ya, ada banyak berbagai macam kripto yang lo bisa tradingkan. Tuh ada ADA, ada Algo, ada Atom, banyak banget lah pilihannya ya. Jadi buat lo yang pengen coba trading futures, kripto, silakan bisa coba di sini ya. Nah, buat lo yang bang, misalkan gue bosen bang kripto bang, pengen yang lain bang, bisa nggak? Bisa ya, di Prime XBT juga mereka menyediakan ya. Untuk yang CFD ini bisa dibilang campuran ya. Ada, kita bisa di sini kripto juga ada, tapi kalau ya buat apa kripto di sini juga sih? Kalau gua mendingan sekalian kita cobain aset-aset lain, seperti misalkan di sini ada LED ya, lalu juga ada Euro USD, jadi ada forex, ada saham kayak juga ada, indices juga ada. Nah, buat lo yang pengen coba market lain juga bisa di bagian CFD-nya begitu ya. Dan sama, ini nggak ada resiko sama sekali karena bentuknya demo account begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk si demo account-nya begitu. Nah, saat lo sudah demo account, udah nyaman, udah profitnya konsisten gitu ya, udah nggak takut-takut lagi
udah tahu persis kliknya bagaimana, marginnya seperti apa, leverage-nya seperti apa. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk depo. Untuk depo, sekali lagi, kalau menggunakan link referral kita di bawah, ada ekstra 20% deposit bonus. Bukan untuk DWD ya, tapi untuk menjaga margin kita biar lebih tebal lagi. Gitu. Jadi, lebih sulit untuk kena liquid. Gitu ya. Sorry, 1000 kok... benar-benar ya, 1000 jadi tambahin $200 begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk RMXBT ya, dan selain dari posisi ya untuk kita trading futures juga, buat lo yang mungkin merasa aduh bang, gue trading futures susah bang, tapi gue pengen tetap nih bang, pengen ikutan juga trading futures. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan ini ya, untuk menggunakan copy trade mereka. Untuk copy trade ini ada berbagai macam trader yang kita bisa follow ya. Kayak kita ambil contoh yang ratingnya paling tinggi nih, si Big Trade ya. Kita bisa cek sebagai macam berbagai macam statistik dari si trader yang mau kita follow, seperti total profit dia berapa, hari ini profit berapa, equity dia berapa. Ini penting ya, kadang-kadang suka ada yang asal klik doang, nggak mikir di equity-nya berapa ya, taunya equity dia misalkan cuma $10, $100, lo ngefollow orang yang equity-nya 2000, wah kelibas posisinya. Nah, itu juga harus diperhatiin begitu ya, dan seterusnya begitu. Jadi ya kalau gue pribadi tetap mengingatkan untuk jaga resiko walaupun copy trade begitu ya. Oke, itu overallnya untuk Prime XBT. Sekali lagi gue ingatkan, ini promonya bisa kita ambil mumpung masih ada ya. Jadi kalau lu deposit, lu bisa mendapatkan 20% deposit bonus begitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan utama kita ya. Jadi ya kita harus tahu dulu kita mau ngapain begitu ya. Kita trading jangka yang cenderung pendek, trading futures nggak masalah asal kita punya mindset yang tepat. Dan kalau gue pribadi tidak bisa bilang bahwa trading futures itu kita bisa kayak wah dengan saya trading futures sebulan 2 bulan saya bisa dapat mobil Lambo. Nggak, gue nggak percaya itu ya. Kalau gue pribadi trading futures ini kita treat sebagai ya buat cari-cari duit rokok, duit ngopi gitu ya, duit buat jajan atau liburan nambah-nambah dikit nggak masalah ya. Dan janganlah punya mindset yang kayak wah gue mau trading for living, sulit. Gue pribadi udah pernah coba, bisa nggak? Bisa, tapi menurut gue stresnya nggak worth it begitu, dan ujung-ujungnya sering melanggar aturan ketiga dari golden rules, yaitu berpikir jangka panjang. Wah, jadi mikirnya pendek. Gue sehari harus profit berapa persen, kalau nggak ketutup nih buat gue hidup. Wah, kacau, nggak bisa. Ya, jadi kalau mau ditanya ke gue ya, kalau menurut gue yang paling ideal itu kita trading itu untuk ya investasi sebenarnya, bukan untuk kita for living gitu. Kalau untuk for living sulit begitu. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa wah bang, gue udah profit terus nih bang dari market ya, gue mau resign, jangan lu nggak perlu kok, karena pembahasan DCWT kita pun ya, futures di DCWT itu kita bisa tinggalin ya, kita cuma perlu lakuin itu adalah ya per jam 7 pagi kalau kita mau benar-benar super duper patuh sama aturannya ya lu jam 7 pagi lihat dia daily close-nya gimana, di atas atau di bawah struktur begitu. Jadi nggak stres, lu bisa tetap lakukan trading futures maupun spot dengan lu hidup normal gitu, nggak perlu ngeliatin chart terus, nggak kayak di film-film kok ya. Lu bisa beraktivitas dengan normal ya, dan tetap bisa profit di market ya. Tapi ya harus tahu caranya. Nah kalau lu yang masih buta banget ya bisa pelan-pelan nonton di CWT ya, sesi 1 terutama ya, dan sesi kedua juga boleh di bagian akhirnya. Nah di situ pelan-pelan lu pelajari gimana untuk buka posisinya, gimana untuk akumulasinya ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.